Eits, jangan kemana-mana, kalian belum lihat ini. Selamat datang di Poli KIA Puskesmas Kecamatan Alas Barat. Sebelum pasien melakukan pemeriksaan di Poli KIA, pertama pasien terdaftar direkam medik terlebih dahulu. Kemudian pasien menunggu di depan ruang pelayanan KIA. Petugas KIA mempersilahkan pasien untuk masuk ke ruang pelayanan. Petugas melakukan anamnesa pasien dengan menanyakan keluhan hari pertama haid terakhir, riwayat haid, KB, persalinan, imunisasi tetanus toksoid, penyakit kronis, dan alergi obat. Selanjutnya, petugas melakukan pelayanan 10T, diantaranya timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Setelah melakukan timbang berat badan dan ukur tinggi badan, selanjutnya melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien, kemudian tentukan status gizi ibu hamil atau lila. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Mengukur tinggi fundus uteri atau TFU, kemudian tentukan presentasi janin atau DJJ. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting. Kemudian pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah pada pasien, melakukan tes laboratorium, tata laksana kasus, dan temu wicara. Itulah pelayanan kehamilan dengan langkah 10T. Sekian dan terima kasih. Alur pelayanan kamar bersalin di Puskesmas Alas Barat. Ibu hamil,
ibu bersalin, ibu nifas, serta neonatus yang membutuhkan pelayanan medis kebidanan dapat langsung menuju kamar bersalin dengan membawa buku KIA. Dan untuk pasien peserta JKN, menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan kartu BPJS. Keluarga pasien melakukan registrasi atau pendaftaran di loket dan diberikan informasi oleh bidan mengenai pelayanan yang diberikan di ruang bersalin, serta mengisi lembar persetujuan. Bidan jaga melakukan anamnese, pemeriksaan, dan mencatat pada form perkembangan pasien, serta melaporkan ke dokter penanggung jawab tentang keadaan pasien. Jika dari pemantauan dan pemeriksaan ditemukan ada yang tidak normal atau diperlukan tindakan rujukan, bidan melaporkan ke dokter penanggung jawab. Kemudian, dokter menentukan diagnosa dan tindakan atau advice yang diperlukan. Apabila pasien ditetapkan untuk dirujuk, bidan jaga melakukan persiapan sesuai prosedur mutu pelayanan rujukan. Bidan memberitahukan kepada keluarga pasien tentang keadaan pasien dan tindakan medis atau rujukan yang akan dilakukan, serta meminta keluarga untuk menandatangani form persetujuan tindakan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi dengan unit terkait atau ambulans. Sebelum pasien dirujuk meninggalkan puskesmas, maka pasien wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi. Bila tidak ada penyulit atau kendala, bidan jaga memantau keadaan pasien, melakukan proses pertolongan persalinan normal sesuai dengan SOP persalinan normal dan EMD. Wali atau keluarga mengambil obat yang dibutuhkan pasien di apotik. Bidan jaga memberikan penjelasan tentang kelengkapan berkas dan administrasi yang harus diselesaikan kepada keluarga pasien. Pasien diperbolehkan pulang atau keluar dari kamar bersalin apabila secara medis dinyatakan telah sembuh atau cukup dengan obat atau rawat jalan, serta telah menyelesaikan administrasi. Ingat bersalin di Puskesmas Alas Barat. Ruang kesehatan terdiri dari pelayanan berobat anak di bawah 5 tahun dan pelayanan imunisasi.
Halo semua, salam sehat. Ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun, hanya 2,8% diantaranya yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berbulu sikat lembut untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu, ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah, karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, tutuplah keran air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Pelayanan, farmasi atau apotek, Puskesmas Alas Barat. Dapatkan obat dengan baik dan benar. Gunakan obat secara tepat. Baca informasi dengan cermat dan dapatkan obat di sarana kesehatan yang resmi. Salam. Selamat pagi Bu, bisa dibantu? Ya Bu, mau ambil obat. Duduk sebentar Bu ya, duduk dulu. Penyiapan dan pengecekan obat sesuai resep. Penulisan etiket obat, penyiapan obat, dan pengemasan obat. Etiket putih untuk obat pemakaian dalam, etiket biru untuk obat pemakaian luar, penyerahan obat dan Ibu pemberian Nikitut Distrina informasi. dari Sarmapin. Iya. Benar Ibu Nikitut Distrina dari Sarmapin Ibu ya, umur 32 tahun. Ibu ada 4 macam obat yang dapat Ibu ya. Ada 3 macam obat yang diminum sama 1 salep ya. Ini ada antibiotiknya 3 kali sehari diminum setelah makan, minum sampai habis. Obat pusing-pusing, nyeri, demam sia 3 kali sehari juga setelah makan. Nanti setelah minum obat ini jarakin 1 jam baru minum vitamin Ibu ya. Ini 2 kali sehari setelah makan. Terus nanti untuk salepnya 3 kali sehari dioleskan tipis-tipis. Sebelum dioleskan dibersihkan tangannya dulu, baru dioleskan Bu ya. Udah ngerti Bu? Nanti seandainya ada reaksi dari obat, misalnya gatal-gatal atau alergi, di stopin obatnya Bu ya, bisa balik lagi ke sini. Bu ya, terima kasih, semoga sehat selalu. Mari bijak menggunakan obat. Hai semuanya, selamat datang di UGD Puskesmas Alas Barat. Setiap pelayanan kesehatan pastinya memiliki standar masing-masing mulai dari menerima pasien hingga perawatan pasien karena tingkat kepercayaan dan kenyamanan pasien dapat meningkatkan kesembuhan pasien. Penasaran seperti apa pelayanannya? Ya udah langsung aja kita bahas yuk beberapa pelayanan di UGD dan rawat inap Puskesmas Alas Barat. Menerima pasien baru. Nah, apabila pasien tidak dapat berjalan atau berpindah, tenaga kesehatan akan membantu memindahkan pasien tersebut dengan kursi roda maupun berangkat hingga berpindah ke bed tempat melakukan tindakan nih guys. Lalu akan dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah, suhu dan lainnya. Dan bila harus dilakukan pemasangan infus maka akan dilakukan dengan persetujuan keluarga atau yang bertanggung jawab atas pasien tersebut. Perawatan luka. Di UGD Puskesmas Alas Barat juga melakukan perawatan luka seperti luka operasi, kecelakaan, dan luka lainnya tapi bukan luka hati akibat diputusin pacar ya guys. Perawatan luka dilakukan dengan hati-hati untuk kenyamanan pasien dan mengurangi resiko infeksi. Visite dokter. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien yang dirawat inap akan dilakukan visite sesuai jadwal oleh dokter di puskesmas, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasien dan apakah akan dilakukan perubahan atau penambahan obat yang diberikan ataupun pasien sudah boleh pulang. Merujuk pasien ke RSUD atau RSMA. Ini dia nih,
Rujukan pasien menuju rumah sakit bertujuan untuk membantu pasien mendapat pelayanan yang lebih mumpuni yang tidak dapat dilakukan di puskesmas karena keterbatasan alat dan tim ahli. Namun yang harus kalian ketahui bahwa rujukan bisa saja tidak dilakukan apabila keluarga atau yang bertanggung jawab pada pasien dan pasien menolak guys. Thanks sudah menonton ya guys. Dan jangan ragu atau takut untuk berobat ke Puskesmas Alas Barat. Kami akan melayani Anda sepenuh hati.